Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bersama kami di sini ada kakek dan juga ibu dari korban almarhum Gian. Kami turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kami saja yang melihat tayangan tadi merasa teriris. Betul. Apalagi ibu dan kakek. Itu di area sekolah? Bukan, di area tempat dia mengaji. Oh, tempat mengaji. Memang setiap hari ada kegiatan mengaji. Iya, dia kan habis sekolah pagi, nanti sekitar jam 4 sebelum sholat asar, dia ngaji di sana. Jadi sebelum sholat asar itu dia sholat dulu. Ya Allah. Almarhum lagi wudhu saat itu? Iya, sedang berwudhu. Oke, jarak dari tempat kejadian dengan rumah ibu dan bapak? 100 meter. 100 meter. Ketika terdengar kabar itu, bapak langsung lari ke lokasi? Kalau saya sedang di kantor. Yang ibu yang ada di sana? Ibu di rumah kontrakannya. Jadi siapa keluarga yang ada di situ saat itu? Neneknya. Neneknya? Ya. Langsung heboh dong? Belum tentu neneknya. Jadi kebetulan waktu itu ada antenya, anak saya yang perempuan, baru pulang kerja. Jadi ke antar kepalan sakit, dia pulang ke rumah. Jadi habis pulang di rumah, dia istirahat di rumah. Jadi ada teman yang satu lagi itu memanggilkan, dia bilang, teh, itu yang namanya Gian kepalanya berdarah, bilang kan. Innalillahi. Ketiban temboknya. Iya, jadi dia nggak tahu kenapa kepala cucu saya itu. Langsung dia pergi yang antenya tadi, disuruh sama neneknya, lihatlah cucu tuh, kenapa dia. Antenya sampai di sana, antenya nggak balik lagi. Langsung dibawa ke rumah sakit sama yang ibu sama bapak yang ada itu. Ya. Langsung dibawa ke rumah sakit. Habis di rumah sakit itu nggak maksudnya yang nggak bukan tertolong, nggak ada perlengkapan yang ada di sana rumah sakit satu lagi itu. Langsung dibawa ke rumah sakit umum. Saat itu masih ada nyawa. Maaf, kapan perginya jadinya? Waktu perginya tuh saya sudah sampai di rumah sakit M. Jamil itu namanya. Saya lihat cucu ini lagi ngeregang juga. Innalillahi. Saya bacakanlah salawat Nabi sama apa tuh habis pas azan maghrib terakhir habis dia pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, itu sakit teramat terasakan juga. Tapi katanya tuntutan kepada pelaku kali ini dicabut. Oh begini Mas. Ya kita kan yang namanya kita manusia ini. Ayah dari si pelaku semenjak ada kejadian itu sampai pemakaman dia menyelesaikan, dia tampakkanlah bahwa dia betul-betul anak yang salah. Dia kerjakan, dia bantu sampai penguburan cucu saya yang terakhir itu. Jadi namanya saya manusia, saya juga punya hati dan nurani. Dan satu lagi, bapak dia itu tuh semenjak bujangnya main sama saya. Sudah seperti saudara. Iya, sudah seperti saudara. Hati yang luar biasa. Jadi karena dia melihatkan kepada saya bahwa itu betul-betul juga anak atau ponakan dia selesaikan sampai selesai. Jadi karena itu pula lah saya membuka hati saya. Ya Allah Pak, dan itu memberi maaf. Dan itu tidak mudah kan Pak? Begitu berat Pak, begitu berat Mas, begitu berat. Karena apalagi daya. Kalau betul-betul juga saya angkat juga, nanti ada cara lagi visum namanya, tentu aja cucu saya yang dalam kubur kembali lagi dikali untuk meriksa-meriksa. Ya kan? Untuk visum-visum ini. Lebih baik saya relakan, saya ikhlaskan sebenarnya. Itulah Mas. Dan itulah makanya kita ambil hikmah dan pelajarannya. Nah itulah Mas. Di usia yang masih dini itu memang belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Itu usia masih 13 tahun sudah pegang sepeda motor, bukan apa-apa. Bukan karena punya dan nggak punya, tapi tenaganya, kontrolnya belum bisa. Tidak seperti orang dewasa. Bisa mencelakakan diri, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Ibu, almarhum Gian itu seperti apa sosok anak itu? Baik, nurut. Nurut, ceria. Iya. Ini anak keberapa Ibu? Anak pertama. Ada berapa bersaudara? Berdua, mau bertiga. Aduh Bu.
usia 8 tahun tuh lagi ceria-cerianya, lagi aktif-aktifnya. Ikhlas, Bu. Berbicara mengenai kehilangan, Fuji juga kan, ini 2 tahun, tapi masih terasa, betul nggak sih? Masih sih. Ya, apalagi kalau perpisahan itu karena sebuah kecelakaan yang benar-benar mendadak, Yang nggak terduga. yang tak terduga. Jadi tadi Fuji beneran ikutan flashback rasanya seperti apa gitu ya? Tahu rasanya sih. Pastilah kalau ada orang yang pergi itu, apalagi dengan keadaan yang mendadak. Kan waktu itu almarhum kakaknya Fuji kan mendadak. Iya. Ya itu dia. Juga cucunya mendadak juga, pasti yang ditinggalkan tuh semuanya pasti akan kaget dan berat banget. Tapi kita garis bawahi yang salut luar biasa tentang dibukakan hati, memaafkan. Itu siapa yang pasti diskusi besar keluarga, beda kepala, beda pertimbangan. Ya. Kakek dengan ibu pasti berbeda juga. Ya. Bagaimana dari sisi ibu? Kalau saya ikhlas, untuk apa diperpanjangkan, Gian nggak bisa hidup lagi kan. Ya Allah. Akan sama-sama aja Gian, sama-sama sudah kembali gitu ya, diperpanjang ataupun tidak. Iya. Itu pertimbangannya. Tapi alhamdulillah pihak keluarga juga bertanggung jawab ya. Tanggung jawab, Pak. Dari mulai pengobatan sampai pemakaman. Iya. Iya. Apa-apa. Kita punya sesuatu buat Ibu Nova. Maaf. Ini mungkin ini ada beberapa barang. Ada kelereng, Ya. ada tas, ada ini Itu juga mainan semangka. sehari-hariannya di rumah. Ada cerita apa Ibu dan ini? Seharian itu mainan di rumah. Ini makanan kesukaannya. Semangka. Iya. Kelereng mainannya sehari-hari. Oh dia sangat hobi Iya, jadi kelereng. di rumah tuh dia rame-rame kumpul sama-sama besar tuh sebelum dia pergi ngaji itu dia main gambar-gambar nih. Dia gambar-gambar dalam dia main rame-rame di rumah. Setiap harinya di rumah kayak gitu. Ini mainannya juga kesenangan. Jadi hanya barang-barang kesukaan Iya, yang dibawa. almarhum saja yang menjadi kenangan Iya, sekarang ya. Iya. Tetap saya simpan di rumah. Main ini bawa teman-temannya ke rumah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi aktivitas itu masih aktivitas luar rumah kan sekarang tuh banyak anak-anak yang gadget dan lain-lain. Ini Enggak. Ini dia. Ini mainan hariannya. Gelang. simpan Bu ya sebagai kenang-kenangan ya Bu ya. Ya. Dia nggak pernah kalau kayak orang kami slot ini dia nggak mau. Oh. Aduh. Kita doakan semuanya. Siapa namanya? Gian Ardani Setiawan. Ardani diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan semua. Amin. Pasti Allah juga yang punya rencana, pasti semuanya akan ada hikmah terbaik di balik. Betul. Usia masih sangat muda, 8 tahun. Insya Allah belum berdosa istilahnya ya. Apalagi meninggal dalam kondisi sedang mengambil air wudhu. Itu mau husnul khotimah itu insya Allah menjadi tabungan di akhirat. Amin. Nanti akan menyambut Bu. Ketika sana berpelukan mungkin ada sedikit cerita curhat. Kepedihan tapi insya Allah nanti akan bahagia bersama di sana ya Pak ya. Dan keikhlasan Ya. dari Bapak sebagai kakek maupun Ibu sebagai ibu tercinta. Mudah-mudahan ada pahala tersendiri dari Allah SWT. Karena itu tidak mudah. Ikhlas itu katanya itu di Quran surat Al-Ikhlas saja tidak ada tulisan ikhlasnya. Iya. Saking ikhlasnya. Mudah-mudahan ya. Amin. Sulit tapi ternyata bisa dilakukan. Ya. Ini berat tapi kami yakin ini menjadi contoh untuk semuanya juga nanti. Sekarang juga kita mau undang sosok yang luar Ya. biasa ya. Yuk ini dia Ustazah Oki. Ustazah Oki. Assalamualaikum Uma. Aduh. Sehat. Uma di belakang sudah ikut nangis juga. Iya, Apa kabar? Sehat? baik. Aku di belakang, Neng. Aduh. Nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti berat, Apa, Uma. Iya, Uma. Bapak. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Masya Uma di sini. Uma di sini aja nih. Allah. Uma sini aja. Masya Allah. Uma sini. Iya. Uma di mana? Ya di sini.
Uma, Iya, di belakang denger ya. Maksudnya gak semua orang bisa mempunyai kebesaran hati seperti ibu dan bapak. Aduh, Masya Allah. Aku kemarin baru dari Sumbar. Ibu Sumbarnya di mana? Padang Kota. Oh, Padang Di Kota. Padang Kota. Tadi ada kata-kata mau diperpanjang atau tidak pun Udah nggak ada. Iya. anaknya tidak akan hidup kembali. Iya. Aduh, Iya. Tadi saya sempat dengar di belakang, ini juga pembelajaran buat kita semua. Dari semua cerita yang ini, ada beberapa ayat Al-Quran yang saya ingat. Allah SWT ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Kata Allah SWT, dalam kehidupan ini Allah pasti akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Orang-orang yang kita cintai akan dipanggil oleh Allah SWT, dan kekurangan buah-buahan, wa basyirus sabirin. Namun beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh Allah ujian-ujian seperti itu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tahu anaknya, suaminya, kehidupannya, bahkan dirinya bukan punya dia. Semuanya adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan saja. Jadi sewaktu-waktu Allah ambil, ya nggak boleh marah, karena itu titipan. Selayaknya tukang parkir kalau dititipkan mobil dan motor nggak pernah marah kalau diambil, karena yakin dia itu tahu bukan punya dia. bukan punya dia. Dan apa yang terjadi kepada si Gian, Gian, almarhum Gian. Allah sudah menentukan kembalinya Gian 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan Lauhul Mahfuz. Caranya sudah Allah tentukan, waktunya sudah Allah tentukan. Jadi apa tugas manusia? Menerima aja apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, orang-orang beriman itu ketika menghadapi berbagai macam ujian, dia ada syukur di dalamnya. Masih ada syukur besar di dalamnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Karena Gian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang kecil, yang belum punya dosa, yang dalam keadaan berwudu. Mungkin Allah ingin menyelamatkan Gian sebelum Gian banyak melakukan dosa di usia besarnya. Allah sangat sayang, sangat cinta pada Gian, sehingga pada saat dia belum berdosa apapun, maka Allah ingin Gian kembali kepada sang pemiliknya. Dan Gian dalam keadaan berlari-lari saat ini, sudah bermain-main di bawah asuhan Nabi Ibrahim AS. Dan nanti ketika ayah ibunya berada di akhirat, Gian akan tarik-tarik baju ibu. Masya Allah. Aku nggak mau masuk surga sendirian, Masya Allah. ayah nggak mau masuk surga sendirian. Bareng-bareng kita masuk surga sama-sama. Gitu. Dan ini Masya Allahnya juga, almarhum itu sedang berwudu. Ya. Dan ada satu lagi cerita atau satu lagi yang ingin saya sampaikan juga. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 disebutkan, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Namun ketika engkau memaafkan dan berbuat baik, maka itu menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ibu dan bapak memilih untuk memaafkan dan berbuat baik. Ibu dan bapak memilih untuk sabar dalam menghadapi semuanya. Sabar dalam artian menahan. Sabar itu nggak marah berlebihan, nggak nangis teriak-teriak, nggak berontak. Itu sabar. Dan sabar itu tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari akhir, para malaikat-malaikat akan menyambut orang-orang yang sabar dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Hai orang-orang yang sabar, masuk ke dalam surga, sudah selesai kepedihanmu, sudah selesai rasa kehilanganmu, sudah selesai air matamu, masuk surga selama-lamanya bersama orang-orang yang engkau cintai. Dan itu tidak mudah. Kamu Dan ibu bapak sudah melewati ini semuanya, dan itu tidak akan selancar ini juga. Pasti nanti akan ada godaan, tiba-tiba dendam, tiba-tiba sakit. Itu rindu yang paling menyakitkan. Itu yang paling menyakitkan. Tapi mudah-mudahan ada nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus saja kita istirahat sejenak ya. Banyak hikmah dari apapun kejadian di dunia ini. Jangan kemana-mana, tetap di FVP Order Pagi.